Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustadzah Diah Jumaroh dari SMP IT Insan Mulyapati akan memaparkan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ada di sekolah kami dengan tema kearifan lokal, dan judul yang kami ambil adalah Pesona Unik Batik Bakaran Juwana. Sebagai salah satu budaya dan kearifan lokal yang syarat akan nilai-nilai luhur. Kami awali dengan pendahuluan. Ada beberapa alasan mengapa kami memilih judul ini untuk diangkat dan diteliti oleh anak-anak kami. Yang pertama adalah kami ingin menyiapkan murid agar memiliki kompetensi dan keterampilan abad 21, di mana mereka tidak hanya berpikir kritis dan literasi saja, melainkan juga harus dituntut dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Alasan yang kedua adalah teori keseimbangan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, di mana keseimbangan itu adalah olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Alasan yang ketiga adalah kami ingin mengenalkan dan menumbuhkan rasa cinta murid kami dengan kearifan lokal dan kebudayaan daerah setempat. Yang berikutnya, membangun kesadaran murid terhadap budaya daerah sekitar. Dan yang terakhir, kami ingin anak-anak kami menggali nilai-nilai luhur dari batik bakaran Juwana. Apa yang bisa mereka teladani, apa yang bisa mereka lakukan, dan apa yang bisa mereka kembangkan dari nilai-nilai luhur tersebut. Identitas modul. Kami sampaikan bahwa tema dari modul yang kami angkat adalah kearifan lokal dengan judul Pesona Unik Batik Bakaran Juwana. Alokasi waktunya 55 jam pelajaran, di mana kami menggunakan model jadwal blok. Selama sepekan kami melakukan proyek. Kemudian mapel terkait adalah Bahasa Indonesia, IPS, PKN, Seni Budaya, Informatika, dan IPA. Jenjang sekolah SMP atau fase D, kelas 7, di mana sekolah kami yang baru mengimplementasikan kurikulum merdeka baru kelas 7. Berikutnya, identitas, masih dalam identitas modul. Model pembelajaran yang kami pakai adalah PJBL, Project Based Learning, di mana kami menginginkan anak menghasilkan satu proyek. Kemudian, sarana dan prasarana yang kami pakai adalah laptop, HP, buku literasi, kertas manila, kertas asturo, kertas HVS, spidol, pensil warna, kain batik bakaran. Nama penyusun saya sendiri, Diah Jumaroh, Sarjana Pendidikan Islam, dan tahun disusun tahun 2022. Berikutnya, tujuan. Kami membagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, ada dua tujuan umum yang ingin kami capai. Yang pertama adalah mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif menjaga lingkungan sosial budaya. Tujuan yang kedua, menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok di lingkungan sosial budaya, serta memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan bersama. Di samping adalah gambar anak-anak kami ketika mereka melakukan kunjungan ke sentra batik di Juwana. Tujuan khusus. Ada beberapa tujuan khusus yang kami tetapkan pada proyek kali ini. Yang pertama adalah melakukan tugas sesuai dengan kesepakatan bersama proyek kearifan lokal Pesona Unik Batik Bakaran Juwana. Yang kedua, menunjukkan sikap kesungguhan dalam mencapai tujuan kelompok. Yang ketiga,
menelusuri sejarah dan filosofi batik Bakaran Juwana sebagai kearifan lokal yang harus dipertahankan. Yang keempat, mengetahui cerita dan motif batik Bakaran Juwana. Karena dari setiap motif yang dihasilkan oleh batik Bakaran Juwana ini semuanya memiliki arti, filosofi, dan nilai luhur yang terkandung dalam setiap gambarnya. Kemudian tujuan khusus berikutnya adalah mengetahui nilai-nilai luhur yang terdapat pada motif batik Bakaran Juwana dan meneladani nilai-nilai luhurnya pada generasi muda. Tujuan berikutnya adalah menelusuri pemanfaatan limbah alam sebagai bahan pembuatan batik dan perannya dalam menyelesaikan masalah sosial. Kenapa ini kami angkat menjadi tujuan khusus? Karena di beberapa pengrajin ternyata ada yang memanfaatkan sampah-sampah alam, limbah-limbah alam yang bisa digunakan sebagai pewarna batik. Dan ini adalah salah satu solusi dari permasalahan sosial yang ada di masyarakat Bakaran itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kampanye sederhana menghidupkan batik Bakaran Juwana sebagai kearifan lokal. Dengan apa? Dengan peragaan busana atau kain batik Bakaran Juwana. Kemudian mereka membuat infografis, membuat artikel yang itu kemudian dipublikasikan agar orang mulai mengenal, mencintai batik Bakaran Juwana. Berikutnya adalah alur proyek. Bagaimana proyek ini kami lakukan? Nah, kami mengambil teori yang paling sederhana, yaitu satu model alur yang pertama, yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua kontekstualisasi, yang ketiga aksi, dan yang keempat refleksi dan tindak lanjut. Pada tahap yang pertama pengenalan, yang kami lakukan adalah sosialisasi dan diskusi tentang pentingnya menjaga kearifan lokal batik Bakaran Juwana. Kemudian yang kedua adalah pembagian kelompok. Kemudian dilanjutkan pada tahap yang kedua adalah kontekstualisasi. Pada tahap ini apa yang kami lakukan? Yang pertama adalah anak-anak menyusun kerangka proyek berdasarkan kondisi lingkungan. Kemudian tahapan berikutnya adalah mereka menggali informasi tentang filosofi batik Bakaran Juwana sebagai kearifan lokal yang harus dipertahankan. Yang berikutnya adalah menggali nilai-nilai luhur batik Bakaran Juwana. Dan yang keempat adalah menggali pemanfaatan limbah alam sebagai penyelesaian masalah sosial masyarakat sekitar Bakaran. Tahap berikutnya adalah aksi. Apa yang dilakukan murid kami pada tahap ini? Yang pertama adalah mereka melakukan kunjungan ke Arpusda. Ini adalah kegiatan literasi, di mana mereka mencari sebanyak mungkin literasi tentang batik Bakaran, sejarah, motif, kemudian filosofi yang terdapat pada gambar setiap batik itu. Kemudian yang kedua adalah kunjungan sentra batik Bakaran Juwana. Dalam kunjungan ini apa yang mereka lakukan? Mereka melihat prosesnya pembuatan batik, kemudian mereka mencoba bagaimana menjadi seorang pembatik, kemudian mereka fokus pada motif-motif yang dipilih oleh masing-masing kelompok untuk diteliti, di mana nilai luhur yang terdapat pada batik itu, kemudian filosofinya bagaimana, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir aksi yang mereka lakukan adalah menampilkan kampanye sederhana menghidupkan batik Bakaran Juwana. Terakhir, tahap refleksi dan tidak lanjut. Apa yang kami lakukan? Yaitu kuesioner. Dalam hal ini, anak mengisi kuesioner yang sudah kami sediakan. Berikutnya adalah pengumpulan hasil karya. Dan yang terakhir adalah presentasi hasil karya. Kami mengadakan kegiatan gelar karya di akhir kegiatan proyek kali ini. Kemudian berikutnya, dimensi dan elemen yang kami pilih. Pada kesempatan kali ini, proyek kali ini kami memilih 2 dimensi saja, menggunakan 2 dimensi saja. Yang pertama adalah dimensi yang pertama, yaitu beriman.
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi yang kedua adalah bergotong royong. Pada dimensi pertama, dimensi beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, elemen yang kami ambil sesuai dengan fase D, yaitu akhlak kepada manusia. Kemudian sub elemennya adalah mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Target pencapaiannya adalah mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menjaga lingkungan sosial budaya. Dimensi yang kedua, gotong royong. Elemen yang kita ambil adalah kolaborasi dan sub elemennya adalah kerjasama. Target pencapaiannya menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok di lingkungan sosial budaya, serta memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan bersama. Berikutnya kami sampaikan jadwal kegiatan. Seperti di awal kami sampaikan bahwa jadwal untuk proyek P5 di sekolah kami menggunakan model blok. Nah, di mana dalam sepekan itu kami hanya melakukan proyek saja, tidak ada mapel, kecuali adalah tilawah gitu ya. Yang pertama, hari pertama yang dilakukan adalah pembekalan atau sosialisasi materi pentingnya materi proyek kearifan lokal pesona unik Batik Bakaran Juwana. Kemudian berikutnya adalah pembekalan materi pesona unik Batik Bakaran Juwana. Setelah itu dilanjutkan dengan berkunjung ke perpus daerah ya, sebagai sarana literasi untuk mencari literasi yang terkait dengan tema yang kita angkat ya. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi perkelompok dan presentasi tugas pada hari pertama. Hari kedua yang kami lakukan adalah visit ke Juwana, ke beberapa sentra batik ya. Hal ini bertujuan agar anak secara langsung merasakan, melihat bagaimana proses pembuatan batik. Mereka bisa langsung bertemu dengan para pelaku kebudayaan, kemudian mereka bisa langsung berwawancara kepada sumber di lapangan untuk melengkapi sumber-sumber yang dibutuhkan pada hari sebelumnya gitu ya. Nah, setelah visit ini apa yang dilakukan? Mereka melakukan perencanaan pembuatan mind mapping ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan seminar hari ketiga adalah perencanaan pembuatan mind mapping dan dilanjutkan dengan presentasi. Kemudian hari ketiga yang kami lakukan adalah seminar Batik Bakaran. Kami mengundang salah satu tokoh atau pakarnya. Kebetulan beliau adalah asesor batik nasional yang bisa menjadi narasumber bagi kami, bagi anak-anak dalam memahami batik ini sebagai kearifan lokal dan budaya yang harus dipertahankan, harus dikembangkan, dan nilai-nilai apa saja yang harus kami tiru. Nah, kemudian dilanjutkan dengan membuat mind mapping dan presentasi. Pada hari berikutnya, pada hari keempat, yang kami lakukan adalah membuat motif batik. Jadi anak menyelesaikan satu proyek di mana mereka menggambar satu motif batik yang dipilih oleh kelompoknya. Misalkan kelompok satu memilih motif ketela. Nah, dari motif itu filosofi apa yang diangkat? Nilai luhur apa yang bisa diteladani? Nilai luhur apa yang bisa dikembangkan? Gitu ya. Kemudian setelah mereka membuat satu motif batik yang dituangkan dalam gambar, berikutnya adalah mereka membuat poster. Poster ini adalah apa? Poster ini adalah kampanye sederhana untuk mengajak orang mencintai budaya Batik Bakaran dan kearifan lokalnya. Kemudian pada hari yang kelima mereka melakukan persiapan gelar karya dan fashion show Batik Bakaran. Dilanjutkan hari yang terakhir, yaitu hari yang keenam, mereka melakukan gelar karya dan fashion show Batik Bakaran.
Nah, rubrik assessment yang kami gunakan adalah assessment formatif dan assessment sumatif. Ada beberapa assessment yang kami gunakan. Yang pertama adalah assessment mandiri. Asesmen mandiri ini adalah penilaian terhadap diri sendiri. Jadi anak melakukan asesmen terhadap dirinya sendiri. Sejauh mana pemahaman dia terhadap proses yang dia lakukan. Apa kekurangannya, apa yang perlu dipenuhi. Jadi anak bisa melakukan refleksi terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah peer assessment. Apa itu peer assessment? Peer assessment adalah penilaian antar teman. Si A menilai si B, si C menilai si D, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian guru pembimbing. Ini terus kami lakukan selama proses, karena di setiap kelompok kami menyediakan satu guru pembimbing yang bersamai proses selama proyek dan melakukan penilaian. Yang terakhir adalah penilaian proyek atau sumatif. Ada kuesioner, pengumpulan hasil karya, dan presentasi hasil karya. Kemudian akan kami sampaikan rubrik penilaian yang kami gunakan. Berikut kami tampilkan rubrik assessment baik formatif maupun sumatif yang kami gunakan selama proyek. Yang pertama adalah penilaian diri, di mana anak melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri. Di sini sudah kami rancang rubriknya untuk beberapa poin yang menjadi penilaian. Yang pertama adalah anak mengetahui sejauh mana batik bakaran. Yang kedua, anak mengetahui motif batik tulis bakaran. Yang ketiga, anak mengetahui filosofi motif bakaran. Kemudian, anak melakukan refleksi terhadap dirinya sendiri. Apa yang sudah aku pahami, apa yang belum aku pahami, dan apa yang harus aku lakukan untuk meningkatkan belajar. Ya, jadi anak bisa menilai sejauh mana pemahamannya, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditambah. Ya, jadi melakukan penilaian diri sendiri. Kemudian rubrik berikutnya yang kami gunakan adalah rubrik penilaian mind mapping. Mulai dari pembuatan mind mapping sampai presentasi. Kami contohkan di sini aspek penilaian yang dinilai adalah: 1. Kelengkapan dari kesesuaian materi. Kemudian gambar atau simbol, garis hubung, kata kunci, dan penyajian materi. Pada penilaian ini yang melakukan adalah guru pembimbing masing-masing dengan kriteria penilaian 1, 2, 3, dan 4. 1 ketika kondisi anak masih kurang pemahamannya, kemudian 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Kami lanjutkan dengan penilaian poster. Ya. Penilaian poster adalah juga penilaian kelompok yang dilakukan oleh guru pembimbing masing-masing. Ada 3 tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah pada tahapan perencanaan sudah ada penilaian, kemudian tahapan proses pembuatan juga sudah dinilai, dan tahap akhir. Ya. Kemudian masing-masing tahapan itu ada poin-poin yang harus dinilai. Kami contohkan. Tahap perencanaan ada persiapan dan jenis produk, kemudian tahapan presentasi pembuatan ada persiapan alat dan bahan, kemudian teknik pengolahan, kerjasama kelompoknya bagaimana, kemudian pada tahap akhir bagaimana bentuk penayangannya, kemudian kreativitas mereka dan inovasi mereka. Nah, adapun keterangan skornya, kami menilai dari angka 1 sampai 5. Kami contohkan ya, misalnya dalam hal perencanaan anak mendapatkan nilai 4 apabila perencanaannya sangat baik, ada musyawarah, diikuti oleh semua anggota kelompok, dan ada penentuan produk sesuai topik. Itu contoh gitu ya. Kemudian misal lagi pada tahap akhir, kami akan berikan poin 5 apabila tahap akhir yang dilakukan sangat baik, ada produk bentuk penayangan, proporsional sesuai topik, ada kreativitas dan inovasi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian gambar, sama seperti penilaian pada poster.
Ada tahap perencanaan, ada tahap persiapan, tahapan proses pembuatan, kemudian ada tahap akhir dengan kriteria 1 sampai 5 dan keterangan skor yang sama dengan proses pembuatan, proses penilaian pada poster. Kemudian berikutnya adalah infografis dan artikel, juga sama seperti penilaian pada poster. Ada perencanaan, ada tahapan proses pembuatan, dan ada tahap akhir dengan kriteria skor 1 sampai 5 sama seperti pada penilaian gambar dan poster. Kemudian berikutnya adalah penilaian yang menjadi salah satu dimensi dari proyek ini, yaitu gotong royong. Yang kami lakukan adalah dengan penilaian peer assessment atau penilaian antar teman, di mana si A, anak A menilai anak B, contohnya seperti itu. Nah, apa saja aspek pengamatan yang bisa dilihat oleh temannya yang melakukan penilaian? Ada 4 poin sudah kami sampaikan di sini, kemudian keterangan skor dari 1 sampai 4. Kami bacakan aspek penilaiannya. 1, bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok. Kemudian 2, saling menyemangati dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian 3, saling membantu teman dan tanpa banyak alasan. Yang keempat, memusatkan perhatian pada tujuan kelompok. Kemudian penilaian yang berikutnya adalah penilaian dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia sebagai dimensi yang pertama yang kami pilih itu ya. Teknik yang kami lakukan adalah dengan peer assessment, penilaian antar teman seperti pada penilaian gotong royong. Adapun aspek penilaiannya adalah yang pertama, mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menjaga kearifan lokal. Kemudian yang kedua, berinisiatif meneladani nilai-nilai luhur yang terdapat pada motif batik. Dan yang ketiga adalah berinisiatif membuat laporan proyek terkait batik bakaran. Bisa yang terakhir ya ini ya, gambar, poster, infografis, dan artikel. Ini adalah sebagai salah satu bentuk penilaian sumatif yang kami lakukan. Itu yang bisa kami sampaikan terkait rubrik assessment, baik formatif maupun sumatif yang dilakukan oleh sekolah kami selama proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.